karena berpergian atau pulang kampung atau sakit? Ya memang pada saat ini masih musim yang terlalu panas ya, kemarauannya terlalu berkepanjangan, tidak seperti sebelum-sebelumnya yang ada masa hujannya. Jadi adik-adik diharapkan untuk menjaga kesehatan, silakan makan yang cukup, istirahatnya juga yang cukup. Ada yang suka begadang di sini? Bener, suka begadang? Begadangin apa Juna? Apa? Oke, banyak ternyata ya. Coba satu, angkat tangan yang suka begadang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Waduh, untuk anak-anak seumuran kalian yang masih kelas 4 ini sebenarnya masa pertumbuhannya sangat bagus sekali. Jadi kalian perlu makan makanan yang bergizi, perlu juga tidur yang cukup biar kalian nanti umur tinggi ya, umur tinggi dan sehat. Ya, dikurangi pola begadangnya apabila tidak ada kegiatan yang terlalu penting, seperti kalau ada kegiatan rumah tugas, membantu orang tua, boleh begadang. Kalau misalnya hanya untuk bermain game, scroll TikTok, ada yang bisa scroll TikTok malam-malam, aduh dikurangi ya, mending belajar. Oke, jadi di sini siapa ketua kelasnya? Jangan coba kakak minta tolong untuk dipandu berdoa sebelum kita mulai pelajarannya. Oke, terima kasih Jana. Sekarang untuk nasionalisme kita, tahu rasa nasionalisme? Jadi kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan duduk dulu. Maaf ya adik-adik, ternyata antara laptop atau komputernya yang bermasalah ini. Baik, sekarang coba boleh duduk dulu adik-adik. Sekarang silakan keluarkan buku kipas kalian, tulis sama buku tulis kalian ya. Kita akan mulai belajarnya sekarang. Sudah semua menggunakan bukunya? Sudah? Oke, jadi kemarin kan kalian sudah diajarkan oleh Ibu Tia. Kemarin kalian belajar tentang apa? Tentang tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya di sekitar kalian ya, benar? Oke, jadi di sini kakak pengen tahu kalau budaya itu apakah di setiap daerah ada atau hanya di daerah tertentu saja ada budaya? Setiap daerah. Kalau di Bali contoh budayanya itu apa? Upacara adatnya kalian tahu apa? Banyak ya. Kalau misalnya Caru, oke. Tapi di sini kakak pengen tahu, apakah ada siswa yang beragama non Hindu di sini? Nah, kamu ya. Jadi kakak pengen tahu pandangan dari teman-teman yang beragama Hindu. Apakah kalian merasa ada perbedaan ketika kalian bersosialisasi atau berteman dengan kamu siapa namanya? Angel. Apakah ada perbedaan? Mungkin dari segi bahasa, dari segi kebiasaan, segi sembahyang atau lain sebagainya. Ada apa kan?
Ada apa kan? Perbedaannya di bidang apa? Samanya kalau di Hindu kita ngapain? Ujian tulisan dia kalau angel apa namanya? Apa namanya kalau sembahyangnya? Berdoa, sholat ya. Oh Katolik, maaf ya. Itu dia. Oke, kalau di Hindu juga ada pakaian adat. Jadi budaya ini ada beragam jenisnya, berupa rumah ada, senjata tradisional ada, pakaian adat juga ada. Jadi terkadang kalau kita setiap orang, contohnya setiap hari Kamis besok deh. Kalau setiap besok kalian memakai baju apa di sekolah? Nah di sini kakak pengen tahu nih, kakak kan orang tahu mengenai apa kandung nih. Kalau misalnya angel sembahyang itu memakai baju apa? Baju biasa, gereja gitu ya. Baju. Jadi angel itu katanya kalau sembahyang menggunakan baju biasa gitu. Jadi untuk adik-adik semua, semuanya tadi dulu angel yang agama Katolik. Bagaimana perasaan atau sikap kalian ketika berteman dengan angel? Biasa saja. Ada yang merasa senang? Dihormati nggak angel ketika ada di sini? Nah, kalau angel bagaimana? Apakah kamu sudah menghormati teman-teman yang di sini? Merasa senang nggak kamu tinggal di sini? Nah, jadi berkaitan dengan itu, kita akan mempelajari materi bebas bab 7 pada submateri. Nah, sikapku terhadap keberagaman budaya. Sikapku terhadap keberagaman budaya. Nah, adapun tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah sebuah harapan atau acuan yang diharapkan kamu mampu peroleh ilmunya ketika mempelajari ini pada KKB. Yang pertama yaitu melalui PowerPoint, murid mampu menjelaskan manfaat keberagaman budaya dan tantangan melestarikan keberagaman budaya dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan kerja kelompok, murid mampu menganalisis berbagai cara melestarikan kebudayaan dengan tepat. Nah, ini dari melalui kegiatan kerja kelompok. Nah, berarti sebentar kalian akan bekerja sama secara kelompok untuk berdiskusi mengenai masalah sikap terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Pahami? Nah, jadi kita lanjut ke materi awal. Nah, siapa yang mau membacakan? Coba tangan. Baca aja dulu. Yang mau membacakan? Yang penting keras aja suaranya. Enggak perlu baca aja. Kamu boleh cuma kerasin baca. Dengan begitu kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Agar kebersamaan dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Jadi di sini ada sebuah permasalahan terkait sikap menghargai atau sikap menghormati sebuah budaya. Jadi di sini di kelas 4 ada murid baru bernama Dana. Dia berasal dari Jawa dan cara bicaranya sedikit berbeda dengan orang-orang di kelasnya yang baru. Nah, saat berbicara di depan kelas, beberapa siswa menirukan cara bicaranya dan tertawa. Nah, modelnya seperti ini. Apakah kalian pernah mendengar logat bicara orang Jawa atau orang Timur? Nah, kurang lebih seperti itu. Coba kasih ngomong.
kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika Danang ini berbicara seperti kamu tadi itu, teman-temannya malah tertawa, malah diejek dia, sehingga si Danang ini menjadi pendiam dan tidak mau berbicara lagi di depan kelas. Nah, dari cerita tersebut, kira-kira apa sih poin penting dari permasalahan ini? Kira-kira apa permasalahannya? Gara-gara bahasanya sedikit berbeda. Ada yang lain? Tentang logat bicara yang berbeda. Ada yang lain lagi? Berbeda daerah karena Danang merupakan siswa pindahan, boleh? Ada lagi? Itu? Oke. Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Tidak ada yang benar dan salah ya. Kita belajar bersama di sini. Seandainya kamu menjadi Danang, misalnya kalian kan tinggal di Bali, tiba-tiba kalian pindah sekolah dan sekolah di Jawa, dan ketika kalian berbicara di depan, kalian ditertawakan oleh teman-teman yang baru karena logat Bali kalian terlalu kental. Gimana kira-kira perasaan kamu? Sedih. Nah, kalau kamu sedih, kira-kira apakah sikap dari teman-temannya Danang ini patut dihargai atau tidak? Tidak? Benar tidak? Apakah kalian pernah menertawakan teman-teman kalian ketika berbicara? Tidak pernah? Oke, baik adik-adik. Jadi kita melanjutkan cerita yang tadi. Jadi jika kalian menjadi Danang, bagaimana perasaan kalian? Nah, kalau begitu sekiranya bagaimana sebaiknya sikap dari teman-teman Danang agar Danang senang? Menghargai. Gimana caranya menghargai? Oke. Apa lagi? Kurang lebih sama intinya ya. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh teman kalian. Sebagai teman yang baik, seharusnya tidak boleh menertawai atau mengejek logat dari teman yang baru. Ingat ya, kalian pernah nggak mendengar Bhinneka Tunggal Ika? Artinya apa? Nah, jadi walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, ya, satu bahasa, satu tanah air, dan satu bangsa, boleh satu bangsa juga boleh ya. Jadi kalian harus saling menghormati. Jadi akan kita lanjutkan mengulas sedikit materi yang diajarkan oleh Ibu ya kemarin ya, mengenai keberagaman budaya. Siapa yang mau membantu baca? Oh, gampang nih, coba baca aja. Oke, Erido boleh? Baca aja, masa nggak bisa baca? Kerasin Erido. Terima kasih ya Elino. Jadi terkait keberagaman budaya, poin pentingnya adalah berbagai macam perbedaan. Jadi keberagaman budaya itu poin pentingnya cuma satu, yakni berbagai macam perbedaan. Terus perbedaan yang dimaksud apa saja? Perbedaan yang dimaksud ini adalah 5 contohnya, seperti perbedaan rumah adat, perbedaan upacara adat, perbedaan tarian adat, alat musik, makanan khas. Apa lagi selain ini?
Senjata tradisional boleh lagi. Pakaian tradisional boleh lagi. Makanan sudah. Pakaian ada sudah tadi dijawab. Tapi benar. Ada lagi. Tadi yang kita bahas sama siapa namanya tadi? Siapa namanya tadi? Angel ya. Berarti perbedaan apa namanya? Perbedaan agama. Oh benar, bagus banget. Perbedaan suku. Perbedaan bangsanya tetap satu ya. Bangsa Indonesia. Suku bangsa yang berbeda-beda. Oke? Bangsanya tetap satu yakni bangsa Indonesia. Jadi terdapat berbagai macam perbedaan di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Kalian tahu nggak Indonesia ada mempunyai berapa banyak pulau? 38. Banyak banget ya. Pokoknya ya cukup banyak waktu ini Bapak sudah baca terkait pulau-pulau yang ada di Indonesia. Karena saking banyaknya pulau itu, jadi setiap pulau atau setiap daerah memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Salah satu contoh perbedaannya adalah makanan dan bahasa. Di sini kan ada namanya bahasa daerah, Pak. Kalau misalnya di Jawa nama bahasa daerahnya bahasa Jawa kan berbeda. Makanannya juga berbeda-beda. Kalau di Bali ada sloprak, lawak, guling dan lain sebagainya. Kalau papeda ada di mana? Benar, papeda ada di Papua. Jadi berbeda-beda ya. Sekarang kita akan belajar terkait manfaat keberagaman. Menurut kalian keberagaman atau berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, apakah memiliki manfaat atau tidak? Memiliki. Yang pertama manfaatnya adalah sebagai identitas bangsa. Apa sih maksud dari identitas bangsa? Menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain di belahan dunia. Oke, benar. Tahu nggak apa maksudnya itu? Kalau ada bangsa Indonesia, bangsa kita Masih memiliki ciri khas yang lain. Salah satu contohnya seperti barong. Kalian tahu barong? Tahu. Nah, di negara lain tidak ada barong, cuma di Indonesia yang ada barong. Jadi itulah yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Yang kedua adalah untuk Bukan nasionalisme. menumbuhkan nasionalisme. Jadi menciptakan rasa bangga. Wih, saya senang nih tinggal di Indonesia. Saya memiliki identitas bangsa sendiri. Saya memiliki beragam budaya, beragam bahasa, makanan daerah, dan lain sebagainya. Selain itu, perbedaan ini juga bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Kalian pernah nggak mendengar bahwa setiap daerah, bukan setiap daerah, setiap orang pasti memiliki kekurangan? Pernah mendengarnya? Dan pasti juga ada orang yang memiliki kelebihan dari kekurangan kita. Maka dari itu, perbedaan yang ada di Indonesia ini bisa dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Selain itu, ada juga sebagai daya tarik pariwisata. Kalian tahu tari kecak? Tahu? Kalian pernah nggak lihat bule? Misalnya kalian scroll TikTok nih, pernah nggak kalian lihat bule yang nonton tari kecak? Pernah? Jadi itulah salah satu manfaat dari keberagaman ini. Jadi bisa menarik daya pariwisata, lowongan kerja di Bali tidak lebih luas. Tetapi terdapat beberapa tantangan dalam melestarikan keberagaman budaya. Yang pertama adalah masuknya budaya asing. Paham nggak kira-kira masuknya budaya asing ini seperti apa? Ya, selain itu ada lagi masuknya budaya asing. Tren globalisasi sering membuat generasi muda lebih menyukai budaya luar dibandingkan budaya sendiri. Salah satu contohnya mungkin sedikit agak dewasa. Jadi di budi itu biasanya kalau di pantai
dia nggak malu loh memakai hanya bra dan celana dalam. Sedangkan kalau di Bali itu kan adalah hal yang tabu. Bahkan buka baju aja kadang-kadang keluar-keluari kan. Jadi jangan diikuti tren-tren seperti itu ya. Kita tampilkan bagaimana ciri khas kita sebagai masyarakat yang sopan dan santun. Selanjutnya yang kedua adalah kurangnya minat generasi muda. Nah di sini terkadang ada beberapa anak muda yang tidak suka untuk melestarikan budaya. Salah satu budaya yang ada di Bali adalah menggambel dan menari. Di sini ada yang tidak bisa menari atau menggambar, yang tidak bisa, kamu tidak bisa, nggak bisa nari, nggak bisa, berarti sisanya bisa ini, nari bisa, menggambar bisa, nanti ya. Jadi yang belum bisa menari itu tidak kenapa, masih bisa dipelajari, masih ada waktu, perjalanan kalian masih panjang. Jadi salah satu caranya adalah untuk melatih keterampilan dalam melestarikan atau mengajarkan budaya Bali, latihan nari, latihan menggambar, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya adalah cara melestarikan. Sebentar ya, mau ganti ini dulu. Adapun cara melestarikan budaya Bali. Selain itu cara melestarikan keberagaman juga. Yang pertama adalah mempelajari budaya daerah lain. Kalian pernah nggak menyanyikan lagu daerah lain? Nah, lagu apa? Apa? Parangkasisa. Gunung Agung ada juga ya. Banyak ya. Jadi secara tidak sadar dan secara tidak langsung, ternyata kalian juga sudah mempelajari budaya dari daerah lain. Ini sangat bagus sekali untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah menghargai budaya lain. Jadi adik-adik diharapkan agar bisa menghargai, tidak menjelek-jelekkan budaya atau daerah lain, bisa menghormati dengan mempelajari budayanya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengikuti kegiatan budaya seperti pentas tadi, seperti yang kakak sampaikan tadi. Bagi adik-adik yang bisa menari atau menggambar, bisa mengikuti pentas. Selanjutnya adalah menggunakan produk lokal. Ada yang mengerti maksudnya? Oh, memakai barang-barang lokal. Iya, menggunakan barang-barang lokal. Jadi kalau ada barang-barang dari luar negeri boleh dipakai, tapi dalam batas wajar. Kalau bisa lebih dikurangi sedikit ya. Kita bantu wirausaha atau pedagang-pedagang yang membuat produk-produk lokal. Yang kelima adalah mengenalkan budaya kita kepada orang lain. Siapa yang punya TikTok di sini? Lakut. Yang punya TikTok? Saya. Oke, banyak ya. Kalau kalian buka TikTok ngapain aja biasanya? Balik. Kalau buat TikToknya pernah? Pernah? Kalau buat video TikTok kalian ngapain biasanya? Goyang-goyang? Joget-joget? Gitu ternyata ya. Tapi tidak kenapa, karena itu adalah hiburan. Tetapi dengan menggunakan TikTok juga ternyata kalian bisa mengenalkan budaya kepada orang lain. Jadi misalnya ketika kalian mengulat tipat, tahu ngulat tipat? Tahu. Boleh deh kalian merekam itu langsung dimasukkan ke TikTok. Jadi secara tidak langsung juga itu mengenalkan budaya kita kepada orang lain. Ya. Jadi itu adalah materi singkatnya. Sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran diskusi kelompok. Sekarang bagaimana ya? Oke, yang di sini satu kelompok 6. Hei, tidur dia anak. Capek? Begadang kemarin ya? Begadang sampai kemarin.
yang suka Pak. Oke, jadi kamu berdua masuk ke sini ya. Ayo. Jadi kalian satu kelompok ya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, coba dulu. Sekarang di sini 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu kelompok 3 ya. Kamu kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu kelompok 4. Coba balik badan dulu. Yang tadi makasih dulu. Ya, yang ini kamu ya. Nah, kamu satu kelompok sama yang ini. Tidak apa semua sama ya. Dulu kaki dulu guna. Dan sisanya kamu berlima, kamu satu kelompok ya. Tidak apa, belajar pasti bersama-sama. Oke? Ayo. Di sini ya. Oke, coba dirapikan dulu bangkunya. Karena sekarang kita akan kerja kelompok. Dirapiin dulu tempat duduknya. Udah dapat? hujan. Ayo dibuat dulu jangan.
yang mau melestarikan acara atau upacara adat. Kalau kelompok lain bagaimana? Oke, sebentar ya, satu-satu dari kelompok ini. Oke, anak-anak suka yang bermain gadget yang di belakang. Sama? Atau beda jawabannya? Sama? Oke, jadi ternyata kemampuan analisis kalian sudah luar biasa bagus ya. Jadi benar jawaban yang nomor 1. Semakin sedikit anak-anak muda yang mau melestarikan budaya atau mengikuti upacara adat. Karena itulah, karena kalian sudah kecanduan sama gadget. Kalian bisa nggak sehari aja nggak main gadget? Oke, bisa. Ini aja bisa. Kalau 9 bisa nggak? Yang bisa coba katakan jujur aja apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi untuk bermain gadget sebenarnya tidak ya, selagi tujuannya itu positif, misalnya untuk mencari materi pelajaran, untuk mencari berita-berita terbaru, ataupun untuk hiburan juga boleh, tapi jangan keseringan. Main Mobile Legends, Free Fire, apalagi TikTok, PUBG boleh, tapi dengan waktu yang terbatas. Jangan sampai kecanduan banget ya. Jadi jawabannya sudah bagus, lanjut ke nomor 2. Oke, jadi acaranya akan berantakan dan punah. Ada yang punya jawaban lain? Oke, kurang lebih sama. Jika tidak dilakukan akan terjadi
Tapi ini jawabannya lebih lengkap. Jadi daerah tersebut akan tidak memiliki suatu ciri khas karena budayanya sudah hilang. Bagus. Sekarang yang nomor 3 dan terakhir. Bagaimana caranya kalau Harus melestarikan budaya kita. melestarikan sama? Yang lain sama? Oke. Kita melestarikan dan menghargai tradisi yang ada di Indonesia. Melestarikan dan menghargai, boleh? Melakukan tradisi setiap tahun, boleh? Yang di belakang sama jawabannya? Yang tidur? Yang tidur gimana ini yang tidur? Sama jawabannya? Nah, oke. Jadi benar banget ya. Agar tradisi ini tetap terjaga, kita sebagai anak muda kasih tahu juga ibu bapaknya, teman-teman, om tante semuanya pokoknya agar kita bisa melestarikan budayanya. Oke, terima kasih nomor 1. Silakan duduk, berikan tepuk tangannya. Tadi adik-adik sudah melakukan diskusi kelompok secara menjawab LKPD. Tadi juga kakak lihat diskusi kalian sangat aktif, semua mau berpartisipasi. Ketika presentasi juga ternyata kelompok yang presentasi sangat luar biasa. Tapi bagi siswa yang tidak berpresentasi, kakak juga menghargai kalian karena ternyata kelompok kalian juga memberikan atau menjawab permasalahan yang ada di LKPD dengan tepat dan bagus. Pokoknya semua kelompok bagus. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nah, jadi terkait materi sikap kita terhadap beragam budaya yang ada di Indonesia cukup sampai di sini. Namun sebelum itu, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita kali ini serta materi yang kita pelajari? Oke, yang pertama. Ada yang punya kesimpulan lain? Tidak, kenapa? Kalau bahasanya beda, ada yang lain? Apa saja yang kita pelajari kali ini? Ayo, tidak kenapa? Jadi makasih ya buat adik-adik yang sudah mau menjawab. Jadi benar sekali, pada kali ini kita sudah mengulas sedikit terkait keberagaman serta unsur-unsur dari keberagaman. Selain itu kita juga belajar terkait apa sih manfaat dari keberagaman, apa tantangannya ketika kita ingin melestarikan, dan bagaimana cara kita melestarikannya. Dan adik-adik juga sudah mampu untuk menyebutkan ketiga komponen tersebut di dalam LKPD. Maka dari itu, sekarang kakak ingin bertanya, apakah adik-adik ada hal yang belum dimengerti? Jika ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan. Kalau sudah pas, dirampas barengan. Ya, jadi kalau sudah pas, berarti kalian semua sudah paham ya? Kalau sudah paham, sekarang kakak ingin tahu apakah kalian benar-benar paham atau cuma ngomong aja paham nih. Maka dari itu sekarang ada soal evaluasi. Kalau tadi LKPD dikerjakan secara berkolaborasi atau bekerja sama, kalau soal evaluasi dikerjakan secara sendiri-sendiri atau secara mandiri. Jadi nanti pada soal evaluasi ini kalian cukup menyilangkan saja. Tahu silang? Tinggal disilang ya, untuk dulu pada jawaban yang benar. Jangan lupa untuk mengisi nama dan nomor absen di atas. Paham? Oke, sekarang coba persiapkan dulu pulpennya. Boleh pensil? Ya.
Jadi, break 1, break 2, break 3, break 4, break 5. Masih semangat? Oke. Break 7. Okay, break 8. Okay, break 9. Bawa lagi sekalian semangatnya. Break 10. Kakak tahunya cuma sampai yang 5 aja, sampai 5. Ternyata sampai 10 ya. Apa? Dan sampai 10 ternyata ya. Saya kira sampai 5. Oke adik-adik, jadi pembelajaran tenang dulu ya. Jadi pembelajaran sikap terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia sudah sampai di sini. Terima kasih sudah mau belajar, mau menerapkan dengan baik. Semua sudah bekerja dengan maksimal. Ketika kerja kelompok, semua mau berpartisipasi. Ketika membuat soal evaluasi, kalian mau bekerja secara mandiri. Itu adalah hal yang bagus. Terima kasih. Tapi sebelum itu, kakak ingin tahu apakah pembelajaran hari ini sudah menyenangkan atau belum? Kalau dikasih bintang nih, dari bintang 1 sampai 5 berapa? Infinity 100. Oke. Berapa? Unlimited. Oh, udah kayak YouTube ya. Apa? Banyak ya, terima kasih. Besok ada lagi. Kalau ada kesempatan, kakak bakal masuk di kelas ini lagi. Jadi kakak harap nanti ketika kakak masuk lagi, semangat kalian tidak berkurang ya. Tetap aktif, tetap belajar secara sungguh-sungguh, dan juga tetap ceria dalam belajar. Jadi untuk materi bab 7, karena ini adalah subbab terakhir, maka di pertemuan selanjutnya kalian akan lanjut ke bab 8. Kalian bisa untuk materi bisa diperhatikan di buku paket, bisa dibaca-baca ketika di rumah biar nggak scroll TikTok aja ya. Siapa yang tadi bilang begadang scroll TikTok? Download aja. Coba ganti diubah kebiasaannya. Coba baca bukunya 5 menit aja nggak apa? Nggak apa 5 menit aja. Habis 5 menit, 10 menit, terus menambah sedikit demi sedikit ya. Oh, bagus ya jadi pintar. Jadi adik-adik sangat luar biasa ya. Sebentar sampai rumah mau ngapain? Semua insan kita Tuhan berbeda rupa dan kemampuan, mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari saling
Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama Alat-alat tulisnya, buku alat tulis